Hei ho, para pencari fakta. Tentu semua orang pasti suka dengan makanan satu ini. Olahan satu ini cukup praktis dimasak, apalagi kalau sudah lapar. Tentu ingin yang cepat-cepat. Di video ini, kita akan membahas ikan sarden. Dari mulai sejarah, hingga proses produksinya. Sebenarnya, sarden sendiri adalah nama ikan laut dari suku haring. Masyarakat Indonesia yang mungkin tidak mau ribet, akhirnya disebut saja sarden, agar mudah diingat dan tidak ribet mikir nama-nama sarden. Atau, mungkin karena jenis ini banyak dikalengkan, atau, mungkin merek ini yang pertama masuk di Indonesia. Maka nama semua merek ikan kaleng menjadi sarden. Istilah sarden, diambil dari nama pulau di Mediterania, yaitu Pulau Sardinia, di mana ikan sarden pernah terdapat dalam jumlah besar. Julius Wolff dinobatkan sebagai orang pertama yang berhasil membuat panganan ikan sarden. Idenya muncul saat berada di Sportmin pada tahun 1876. Lalu untuk proses pengemasan, Julius meniru cara pengemasan yang ada di Prancis pada abad ke-19 oleh seorang koki bernama Nicolas Appert, sementara metode bahan bakunya meniru cara warga Rusia yang menggabungkan ikan dan campuran minyak-minyakan. Diketahui setelah penelitiannya berhasil, di tahun berikutnya dia mendirikan pabrik pengalengan sarden pertama bersama satu rekannya. Waktu terus berputar dan hari terus berlalu hingga akhirnya berkembang menjadi 18 pabrik pengemasan dengan bidang yang sama. Barulah pada awal 1800-an, sarden kalengan mulai ditiru oleh banyak orang hingga saat ini. Di Indonesia sendiri, ternyata punya ikan khas yang juga bisa dijadikan sebagai ikan kaleng. Ikan tersebut adalah ikan lemuru. Lemuru adalah spesies ikan Actinopterygii, dalam genus Sardinella. Di perairan Indonesia, ikan ini banyak terdapat di Selat Bali. Ikan lemuru memang masih satu genus dengan Sardinella, dan karena nama lemuru masih asing bagi masyarakat kita, maka biasanya di kemasan kalengnya hanya dituliskan kata sarden saja. Lalu, seperti apa proses pembuatan ikan sarden? Pertama-tama ikan lemuru segar yang telah dikumpulkan dari hasil tangkapan nelayan, akan dibersihkan seluruhnya, sehingga nantinya hanya tersisa bagian daging badannya saja. Proses pembersihan ini juga termasuk membuang kepala, ekor dan isi perut ikan. Ikan yang sudah dibersihkan akan dicuci, dengan menggunakan mesin yang terus-menerus mengalirkan air. Dalam proses pembersihan ini, sisik ikan juga akan ikut dibersihkan. Ikan yang sudah bersih akan dimasukkan ke dalam kaleng. Dalam satu kaleng nantinya akan berisi 5-6 daging ikan lemuru, tergantung berat dan ukurannya. Daging yang sudah masuk ke dalam kaleng ini akan di-steam atau dimasak dengan cara diberi uap panas. Dengan cara ini, daging ikan bisa matang dan terbebas dari mikroorganisme. Pada saat ikan sudah matang, maka ikan di dalam kaleng ini akan ditiriskan, air yang tersisa dari proses steam sebelumnya perlu dikeluarkan, agar tidak merusak tekstur daging dan memunculkan rasa amis dalam daging ikan. Langkah selanjutnya kaleng siap untuk diberi isian bumbu dan saus tomat. Dalam proses pengisian saus tomat tidak bisa asal-asalan, jadi setelah diisi maka saus tersebut harus ditekan. Untuk memastikan bahwa tidak ada udara yang terperangkap di dalam isian ikan dan sausnya. Karena udara yang terperangkap di dalam kaleng, dapat membuat campuran saus dan daging ikan menjadi tidak awet. Langkah selanjutnya kaleng akan ditutup. Jika sudah selesai maka kaleng akan melalui tahap sterilisasi. Dengan cara kaleng akan dimasak dalam tungku tertutup yang diberi tekanan uap panas. Cara pemasakan ini sangat mirip dengan cara kerja panci presto yang ada di rumah kita. Dan karena proses sterilisasi terakhir inilah yang menyebabkan daging ikan sarden menjadi sangat empuk, bahkan tulangnya pun dapat kita makan. Meski tanpa bahan pengawet, tapi karena proses di atas dan karena proses pengemasannya yang menggunakan bahan logam, maka ikan kalengan ini masih bisa bertahan sampai 3 tahun lamanya. Oke sob, tak terasa kita sudah di akhir video. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Dan, sampai jumpa.